meminta izin bahwasanya hasil dari rekaman ini akan kita upload dan nanti kita akan bagikan ke link buat N1 sama invited-nya untuk menjadi bahan akreditasi teman-teman kita di juri atau N1-nya. Untuk itu, buat teman-teman yang untuk konsen mau buka on-cam, kami persilahkan, tapi jika tidak mau buka on-cam, tidak apa-apa. Kami hanya butuh konsen teman-teman bahwa sekali lagi ini untuk bahan akreditasi tes. Untuk itu aku mau dapat persetujuan dulu, konsen ya, untuk kita gunakan sebagai bahan akreditasi. Oke, Kak. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Untuk mulai perdebatan, di sini kita tim Education Score Panels-nya ada Cia dari Sanata Dharma. Mungkin yang hari ini dia tidak bisa ikut, dia mungkin akan join untuk dari live-nya atau dari link-nya. Jadi yang saat ini ada tim Education Score Panel ada saya, Raffi, Vicky, dan Rido. Mungkin Vicky bisa memulainya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita mulai perdebatan kali ini kepada bicara pertama tim pemerintah. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Cek. Iya, terdengar. Dewan juri yang kami hormati, kami mengerti bahwa permasalahan COVID-19 akan seluruh masyarakat seluruh dunia. Setiap Din, suaramu hilang, Din. ini udah belum? Oh, udah, coba diulang aja, Din. Ulang. Oke. Dewan juri yang kami hormati, kami mengerti bahwa permasalahan COVID-19 menjadi permasalahan seluruh masyarakat yang ada di dunia. Setiap pemerintah di setiap negara berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu sebabnya di status quo yang sekarang pemerintah berusaha sangat keras untuk yang pertama mensosialisasikan mengenai permasalahan COVID, cara menyelesaikannya dengan mengikuti protokol dan yang lainnya. Yang kedua, memberikan budget tertentu untuk menemukan vaksin demi menyelesaikan permasalahan COVID-19 tersebut dan cepat untuk didistributorkan kepada seluruh masyarakat. Itu sebabnya pemerintah mencoba untuk menarik vaksin yang sudah ditemukan oleh penemu dan pemerintah berusaha untuk mendistributorkannya dengan cepat dan merata di seluruh negara, seluruh masyarakat yang ada sehingga permasalahan tersebut cepat diselesaikan dan masyarakat cepat untuk menerima vaksin tersebut. Itu sebabnya di status quo yang sekarang terjadi pemaksaan ataupun kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan penemu yang telah menemukan vaksin tersebut. Namun kami rasa terjadi permasalahan di status quo yang sekarang. Pertama, penemu tidak merasa bebas dan mengakuisasikan secara penuh terhadap vaksin yang telah mereka susah payah temukan dengan waktu yang cukup lama. Yang kedua, mereka harus ikut prosedur dari pemerintah dengan proses yang cukup panjang, sedangkan peneliti yang sudah ikut prosedur aman harus menunggu waktu yang cukup panjang untuk diperbolehkan untuk membuat pemerintah mendistributorkan vaksin yang mereka miliki dan menghambat inovasi baru dari vaksin tersebut karena harus ikut protokol dari pemerintah sehingga akan ada terkekangnya penemuan ataupun inovasi yang dilakukan oleh penemu tersebut sehingga vaksin tersebut mungkin tidak akan mampu untuk sesempurna mungkin secepatnya karena harus mengikuti protokol dari pemerintah. Hal ini yang sangat bermasalah sehingga kami percaya bahwa peneliti kesehatan dapat menjual obat antivirus COVID-19 secara pribadi dibandingkan mereka harus menyerahkan hasil penemuan mereka kepada pemerintah. Kami juga memiliki mekanisme. Yang pertama, vaksin sudah aman sesuai dengan standar kesehatan. Yang kedua, walaupun jual secara pribadi akan tetap mengikuti protokol dari pemerintah dalam penentuan harga. Karena kami rasa bahwa permasalahan di status quo yang sekarang pemerintah takut akan ada monopoli pasar dan harga tinggi, sedangkan masyarakat kalangan bawah juga ada dan membutuhkan vaksin tersebut. Sehingga kami rasa kami akan tetap
protokol dari pemerintah tersebut terhadap penempatan harga itu sendiri. Yang ketiga, tetap mendengarkan instruksi dari pemerintah dalam penyebarannya ke daerah-daerah terpencil di seluruh wilayah, karena peneliti tidak akan menjual vaksin tersebut secara sendiri, akan ada tim gabungan yang akan ikut menjual tersebut, dan akan ada volunteer yang akan ikut serta mendistribusikan vaksin tersebut ke seluruh daerah sehingga seluruh masyarakat mampu untuk mendapatkan vaksin tersebut. Oleh karena itu, ini bisa dijual secara pribadi karena penemu tersebut ingin mengakuisisi secara keseluruhan terhadap vaksin tersebut, dan pemerintah apabila itu kepada pemerintah, maka akuisisi akan diperoleh oleh pemerintah itu sendiri. Dewan Juri yang kami hormati. Kita masuk poin terpenting kami. Mengapa peneliti diperbolehkan untuk menjual vaksin itu secara pribadi? Yang pertama, itu adalah hak peneliti tersebut. Ketika Anda menemukan suatu hal yang bermanfaat bagi orang banyak, dan penemuan tersebut langka, bukan berarti Anda harus memberikan kepada pemerintah itu sendiri, walaupun pemerintah adalah otoritas tertinggi dari suatu negara dan mereka mempunyai orang-orang profesional di dalam pemerintahan itu sendiri. Namun kami rasa ketika itu milik Anda, berarti konsen dari Anda merupakan konsen yang paling penting, karena Anda adalah orang yang menemukan dan Anda yang memiliki hak secara keseluruhan terhadap penemuan Anda itu sendiri. Walaupun di status quo yang sekarang pemerintah mencoba untuk memberikan royalti kepada orang tersebut, kami rasa di status quo royalti hanya berupa uang dan penghargaan itu sendiri, Dewan Juri yang kami hormati. Namun ketika Anda rasa penemuan Anda tidak sebanding dengan penghargaan tersebut, maka Anda boleh tidak menyerahkannya kepada pemerintah itu sendiri, karena kami rasa yang pertama Anda adalah orang yang bekerja keras untuk menciptakan vaksin tersebut. Karena kami rasa bahwa Anda tidak menemukan vaksin 1 hari ataupun 2 hari, tapi Anda menemukan berbulan-bulan dengan tenaga yang cukup banyak, sehingga Anda memiliki hak secara sepenuhnya karena Anda adalah orang yang menciptakan vaksin tersebut. Yang kedua, modal tersebut adalah milik Anda sendiri dan tidak dibantu oleh pemerintah. Bahkan modal Anda tersebut didapatkan dari pemodal seperti perusahaan besar ataupun orang yang volunteer bersedia untuk memberikan modal kepada Anda, sehingga pemerintah pun tidak memberikan modal itu sendiri kepada Anda. Yang terakhir, Anda yang paling kenal dengan vaksin tersebut karena kami percaya bahwa walaupun vaksin itu sudah ada, Anda akan tetap memberikan inovasi dan pembaharuan untuk menyempurnakan vaksin tersebut di kemudian harinya, Dewan Juri yang kami hormati. Pemerintah hanya mampu memberikan informasi, kami rasa kerjasama kepada pemerintah tetap akan ada. Tetapi vaksin tidak akan diakuisisi oleh pemerintah itu sendiri. Mengapa? Karena pemerintah hanya diperbolehkan, karena kami rasa bahwa kerjasama yang ada hanya ketika pemerintah hanya diperbolehkan untuk yang pertama memberikan sosialisasi, yang kedua memberikan informasi kepada penemu tersebut, dan yang ketiga akan tetap mengawasi penyebaran vaksin tersebut ke daerah-daerah terpencil itu sendiri, sehingga kami percaya walaupun ada kerjasama di antara penemu dan pemerintah, maka kerjasama tersebut hanya sebatas sosialisasi, memberikan informasi dan melakukan pengawasan sehingga tidak terjadinya monopoli ataupun harga yang melambung terlalu tinggi sehingga tidak dapat dimiliki dan sehingga tidak dapat dibeli oleh orang-orang yang berada di kalangan bawah. Yang kedua, mengapa penemu tersebut boleh untuk menjualnya secara pribadi? Karena kami rasa walaupun pemerintah berusaha untuk memberikan modal, di status quo yang sekarang penemu tersebut sudah memiliki modal yang cukup. Itu terbukti dari bagaimana ia menemukan vaksin tersebut dan melalui proses yang cukup panjang. Hal itu dimodali oleh pemodal-pemodal yang berusaha untuk memberikan sejumlah uang yang cukup banyak. Contoh perusahaan besar ataupun pemodal dari orang-orang tertentu, sehingga dengan uang yang cukup banyak tersebut, orang tersebut tetap mampu untuk melakukan inovasi ataupun penyempurnaan vaksin itu sendiri, Dewan Juri yang kami hormati. Sehingga dengan alasan tersebut kami sangat bangga untuk mendukung MOSI. Baik, terima kasih kepada pembicara Timpro yang menghabiskan waktu 6 menit 54 detik. Untuk merespon kasus dari Timpro, kami panggilkan pembicara pertama dari tim kontra. Kepada pembicara pertama tim kontra, dipersilakan. Oke. Kedengaran ya? Halo? Jelas. Halo? Jelas. Oke, akan saya mulai.
1, 2, 3. Dewan juri yang terhormat, kami percaya bahwa kedua belah pihak setuju. Satu-satunya hal yang ingin kita capai di sini adalah bagaimana kita dapat menemukan obat, yang mana obat tersebut dapat membantu orang-orang yang terjangkiti COVID pada akhirnya, Dewan juri yang terhormat. Namun kami tidak percaya bahwasanya cara yang harus kita lakukan adalah dengan menyetujui seperti proposal yang ditawarkan oleh tim pemerintah. Karena kenapa, Dewan juri yang terhormat? Kami merasa proposal yang ditawarkan oleh tim pemerintah mempunyai banyak sekali kekurangan dan juga banyak sekali hal-hal yang tidak dapat kami mengerti. Pertama, Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat sebelum saya berbicara lebih lanjut, mari pertama kali saya akan membantah apa yang dikatakan oleh tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat bertanya-tanya akan apa yang dikatakan oleh tim pemerintah. Pertama, mereka mengatakan tentang bagaimana distribusi akan mereka lakukan adalah memakai peraturan pemerintah. Yang mana kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya ini adalah ketika Anda seorang peneliti dan memutuskan untuk menjual vaksin itu secara pribadi, maka ini sama saja seperti bagaimana cara bekerja perusahaan swasta juga perusahaan negeri, bukan? Artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Meskipun ada beberapa peraturan yang mengikuti peraturan pemerintah, tapi kebanyakannya adalah Anda melakukannya berdasarkan peraturan yang telah Anda buat sendiri. Jika mereka mengatakan distribusinya memakai peraturan pemerintah, namun kenapa Anda lebih memilih menjual oleh diri Anda sendiri, Dewan Juri yang terhormat? Jika yang Anda khawatirkan adalah hak peneliti, konsen, dan semacamnya, kami percaya, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya saat ini banyak sekali obat-obat yang telah kita minum, bahkan yang telah kita temukan saat ini selain obat-obat untuk COVID, yang mana obat tersebut juga mempunyai penciptanya, dan pencipta tersebut diberikan hak cipta yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak pertama kali, Dewan Juri terhormat. Jika mereka mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan dan royalti yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup, pertanyaannya adalah penghargaan yang bagaimana yang mereka inginkan dan royalti seperti apa yang mereka inginkan di pihak mereka, Dewan Juri terhormat. Karena kami merasa sudah cukup atas apa yang diberikan oleh pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Dan mereka mengatakan bahwasanya Anda lah yang paling kenal dengan vaksin tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Kami merasa, Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut tidak menjadi masalah, karena kita adalah ketika vaksin tersebut diambil oleh pemerintah, maka pemerintah juga bisa meneliti, mempelajari vaksin itu sendiri, dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk Anda dilibatkan kembali mungkin dalam proses pengembangan obat itu sendiri, bukan vaksin, maaf, obat ini sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Jadi kami tidak merasa ini menjadi hambatan, Dewan Juri yang terhormat. Mereka mengatakan tentang kerjasama dengan pemerintah. Kami tetap menanyakan di sisi kami adalah jika mereka berbicara tentang kerjasama dengan pemerintah, kenapa ini tidak lebih baik untuk menyerahkan mandatnya kepada pemerintah, yang mana kita mengetahui bahwasanya pemerintah adalah badan yang paling dapat dipercaya di sini. Pemerintah adalah badan yang paling mempunyai power, dan kita juga merasa bahwa pemerintah adalah tempat yang pada akhirnya kita menyerahkan beberapa keputusan, Dewan Juri yang terhormat. Dan kami di sisi oposisi akan menjelaskan secara lebih detail kepada Anda bagaimana dan kenapa kami mengatakan bahwasanya jika ini dikontrol oleh milik pribadi, ini akan menyebabkan banyak sekali masalah, Dewan Juri yang terhormat. Nah, mari kita berbicara tentang bagaimana parahnya saat ini situasi yang terjadi di bawah di status quo. Dewan Juri yang terhormat, kita mengetahui bahwasanya kita sangat membutuhkan obat saat ini. Kita kekurangan obat, dan kita sangat mengharapkan seseorang yang bisa menciptakan obat untuk COVID-19 ini, yang mana COVID-19 ini sudah sangat merugikan semua belah pihak, Dewan Juri yang terhormat. Sudah merugikan negara, sudah merugikan semua orang. Bukan hanya orang-orang yang mempunyai pekerjaan stabil di pemerintahan, tapi juga orang-orang yang bahkan hanya menjadi pedagang di lesehan. Kenapa? Karena dagangan mereka misalkan tidak dibeli, orang yang bekerja di perusahaan misalkan dipecat karena memang sudah tidak dibutuhkan lagi pegawai dan semacamnya. Artinya apa, Dewan Juri terhormat? Ini menyebabkan banyak sekali masalah di ekonomi, banyak sekali orang menjadi pengangguran, banyak sekali orang menjadi kelaparan dan semacamnya. Artinya adalah pemerintah saat ini berusaha yang sangat terbaik untuk menemukan obat, Dewan Juri. Nah, yang terjadi di saat ini, ketika obat ini sudah ditemukan, kami merasa bahwasanya obat ini lebih baik diberikan kepada pemerintah, karena kita sudah mengetahui bahwa role pemerintah adalah memprotek masyarakatnya, Dewan Juri yang terhormat. Meskipun mungkin tim proposisi mengatakan bagaimana pemerintahan saat ini sangat tidak stabil, banyak korupsi dan semacamnya. Kami
merasa itu tidak akan terlalu menjadi masalah. Interupsi. Kenapa? Karena pemerintah tetap akan memberikan kredit kepada kreator. Pemerintah tetap akan melakukan upaya terbaiknya untuk membuat vaksin itu bisa tersebar ke seluruh penduduk negeri, Dewan Juri yang terhormat. Dan kami juga merasa bahwa pemerintah juga akan berusaha untuk bergerak cepat karena pemerintah juga sudah melakukan banyak upaya dan ini membuat mereka kelelahan saat ini bagaimana mereka menemukan vaksin, menghabiskan banyak waktu di laboratorium dan semacamnya, Dewan Juri yang terhormat. Jadi kami tidak merasa bahwa pemerintah akan memperlambat proses pendistribusian vaksin ini, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Yang kedua, kami akan bicarakan kenapa ini lebih baik dikontrol oleh pemerintah, karena kita percaya bahwa safety ataupun keamanan ini akan lebih ada di sisi kami, di sisi pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Kita mengetahui bahwasanya meskipun mereka berbicara tentang kita akan mengikuti peraturan pemerintah atau semacamnya, tapi Anda harus mengetahui, Dewan Juri yang terhormat, penyalahgunaan dalam pendistribusian obat itu sangat-sangat mungkin terjadi. Apalagi, Dewan Juri yang terhormat, jika misalkan peneliti itu ada di Indonesia menciptakan sebuah obat yang bisa menyembuhkan COVID, orang yang ingin mempunyai obat tersebut, yang ingin minum obat tersebut, tidak hanya orang Indonesia ini, Dewan Juri yang terhormat, yang mana jutaan manusia di sini, tapi seluruh dunia. Bukan? Artinya apa? Banyak orang yang menginginkan obat tersebut dan obat tersebut menjadi incaran banyak orang. Artinya apa? Pada akhirnya ketika Anda merasa bahwa obat yang Anda buat menjadi penting, meskipun Anda pada akhirnya adalah ingin memberi kepada orang, Anda tetap saja ada kemungkinan untuk menyalahgunakan dalam pendistribusian obat itu, Dewan Juri terhormat, yang mana membuat Anda meningkatkan harganya dan semacamnya. Bukan? Hal ini bisa terjadi ketika Anda bekerja seperti private company ataupun mendistribusikan obat berdasarkan apa yang ingin Anda lakukan, Dewan Juri terhormat. Yang mana pada akhirnya kami merasa bahwa ini tidak akan mencapai semua layer dari masyarakat. Orang kaya mungkin saja bisa mengakses obat ini dengan baik, tapi kami tidak merasa bahwasanya obat ini bisa diakses oleh semua orang miskin, bukan? Dan kami juga merasa, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya jikalau Anda menjual obat ini dengan peraturan Anda sendiri, kemungkinan Anda untuk mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti standar BPOM dan semacamnya, ini juga kemungkinan tidak akan terjadi dengan benar, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa, Dewan Juri yang terhormat? Karena kemungkinan saja meskipun Anda mengetahui misalkan ada beberapa efek samping dan sebagainya, Anda mungkin tidak mengatakan hal tersebut secara jelas kepada orang yang membeli obatnya, Dewan Juri yang terhormat, untuk dengan berbagai alasan. Dan kami merasa bahwa meskipun Anda mengatakan efek samping dan semacamnya, kami tetap merasa bahwa keamanan di bawah kontrol pemerintah itu lebih baik dalam pendistribusian obat ini pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Karena pemerintah adalah badan yang dapat dipercaya dan kami merasa mereka bekerja lebih baik. Terima kasih. Dan, ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara bersama tim kontra menghabiskan waktu 7 menit 20 detik untuk merespon kasus dari tim kontra. Dipanggilkan pembicara kedua dari tim pro, waktu dan tempat persilahkan. Baik, Kak, apa suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, semua negara pada dasarnya memiliki konsen yang sama untuk dapat menemukan obat ini. Bayangkan ketika semua negara sedang hektik untuk menemukan obat ini, tetapi ketika ada satu orang yang pada akhirnya menemukan hal tersebut, dan pada akhirnya ini akan diakuisisi oleh pemerintah-pemerintah di setiap negara-negara. Kami rasa ini bukan pilihan yang tepat bagi seorang peneliti untuk memberikan hasil penelitiannya atau menyerahkan hak paten tersebut kepada pemerintah pada akhirnya, karena pada dasarnya kita berada dalam situasi di mana semua negara membutuhkan hal tersebut, di mana pemerintah di setiap negara memiliki motif-motif yang berbeda juga pada akhirnya. Sehingga kami rasa ini sangat beresiko ketika kita membiarkan pemerintah, entah hanya untuk pemerintah Indonesia atau hanya untuk pemerintah luar ataupun untuk siapapun, untuk memegang kendali dalam obat ini. Sehingga kami rasa dengan dasar tersebut, kami rasa ini tidak dapat justifikasi untuk memberikan hasil penemuannya kepada pemerintah, terlepas apakah pemerintah itu adalah pemerintah Indonesia ataupun pemerintah-pemerintah di negara-negara yang sedang concern terhadap obat ini juga. Kami rasa itu bukan pilihan yang tepat, karena pada akhirnya kita tidak pernah mengetahui, satu, motif apa yang dimiliki oleh setiap negara terhadap obat-obat tersebut. Kami rasa ini penting untuk dihitung. Kenapa? Ketika seorang peneliti pada akhirnya memberikan obatnya kepada pemerintah,
dalam tanda kutip tidak ada batasan pemerintah di mana yang dia concern untuk diberikan obat ini atau hak ini, pada akhirnya ini akan jadi sangat-sangat bahaya bagi peneliti tersebut. Kenapa? Karena obat tersebut akan didistribusikan ke semua negara yang menginginkan hal tersebut, ke semua pemerintah-pemerintah yang juga yang ingin mendistribusikan hal tersebut. Sehingga kontrol dari si peneliti terhadap obat tersebut akan jauh lebih renggang, karena ini akan saya buktikan dalam argumentasi saya. Dalam kondisi yang seperti itu, karena ada alasan motif yang berbeda-beda setiap pemerintah yang tidak bisa dikendalikan oleh peneliti tersebut, maka ini dapat justifikasi bahwasanya peneliti tidak perlu untuk menjual atau tidak perlu menyerahkan hasil penelitiannya kepada pemerintah. Berikutnya, mereka mengatakan pemerintah adalah pihak yang paling dapat dipercaya, di pemerintah juga akan memprotek. Kami rasa jika seperti itu konsep ideal yang diinginkan oleh tim oposisi, maka pada akhirnya tim oposisi tidak perlu khawatir kepada tim pemerintah ketika kami ingin melakukan kontrol terhadap obat ini secara sendirian. Pada dasarnya, pemerintah juga akan memberikan regulasi juga kepada setiap pedagang-pedagang ataupun company-company yang memiliki usaha kan, sehingga ini cukup untuk membuktikan kepada Anda, kenapa secara preventive action, pemerintah pada status quo yang sudah ada, itu melakukan hal yang sesuai diinginkan oleh tim oposisi, dalam konteks pemerintah dipercaya, yaitu dalam bentuk memperkuat regulasi dalam membuat aturan-aturan yang dapat memprotek rakyat dari adanya konsep peneliti yang menjual obat ini secara sendirian. Kami rasa konsep itu sudah cukup untuk membuktikan kenapa tidak akan terjadi namanya komersialisasi secara ilegal pada status quo yang ada. Kalaupun ada dalam worst case skenario pun, walaupun ada dalam kondisi terburuk terjadi hal tersebut, setidaknya pemerintah dapat melakukan repressive action dengan cara menegakkan aturan tersebut. Kami rasa ini sudah cukup untuk membuktikan kepada Anda kenapa pada akhirnya peneliti tidak perlu untuk menyerahkan hasil penemuannya kepada pemerintah. Yang berikutnya mereka menyatakan terkait argumentasi safety dan keamanan. Kami rasa ini argumentasi minor yang tidak perlu dihitung. Kenapa? Terkait penyalahgunaan, ini harus jelas konteksnya. Dalam posisi pemerintah, kami percaya ketika peneliti tersebut memegang kendali terhadap obatnya sendiri, ada hal-hal yang tidak akan ditemukan di tim oposisi. Pertama, tentang distribusi yang ideal seperti apa di mata si pencipta. Ini yang paling penting dan harus dilihat di tim oposisi. Dalam kasus peneliti, dia dapat memperkirakan berapa besar obat yang harus distribusikan dalam satu waktu tertentu. Sehingga ini bukan bicara soal seberapa banyak orang akan diberikan obat ini, tapi bagaimana aksesibilitasnya akan dapat tercapai. Sehingga kami rasa aksesibilitas tersebut lebih rasional ketika itu datang dari si peneliti tersebut. Konsen dia pada akhirnya untuk menentukan seberapa banyak obat yang akan diproduksi, seberapa banyak obat yang akan dikembangkan pada akhirnya, bukan seperti di tim oposisi yang mengatasnamakan ini akan untuk semua orang dan segala macam, tapi tidak memperhatikan tentang pertimbangan dari para peneliti tersebut. Kami rasa safety dan keamanan di posisi kami juga tetap akan ada, dan ini sudah eksklusif juga di tim pemerintah. Kemudian Dewan Juri Mati masuk dalam argumentasi saya dalam perdebatan pada hari ini. Dalam perdebatan hari ini, saya akan berkontribusi dalam satu hal. Saya akan menjelaskan kepada Anda mengapa dengan menyerahkan hasil penemuannya kepada pemerintah bukanlah pilihan yang harus diambil. Karena pada mosi perdebatan hari ini, kita berdebat dalam konteks dapat menjual dibanding menyerahkan. Hal ini menjadi titik berat dalam perdebatan kita pada hari ini. Di tim oposisi mungkin mengatakan bahwasannya tidak semua peneliti pada akhirnya bekerja secara sendirian atau bekerja di bawah private company dan segala macam. Kami rasa tidak. Dalam konteks yang ini, ada kata-kata menyerahkan hasil penemuannya kepada pemerintah kan, dalam asumsi jika peneliti tersebut adalah orang pemerintah, berarti tidak perlu ada mosi pada hari ini kan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya peneliti dalam kasus ini adalah peneliti independen, ataupun dalam base case-nya peneliti tersebut berada di company ataupun di private company, sehingga tidak memiliki sangkut paut terhadap pemerintah terkait insentif, bantuan, dana hibah dan segala macam tidak didapatkan oleh peneliti dalam mosi pada hari ini. Sehingga apa yang ingin saya bahas? Yang ingin saya bahas adalah bargaining power dari peneliti tersebut. Dalam case mosi, seorang peneliti tersebut bersifat independen tanpa afiliasi dengan pemerintah, yang mana asumsi paling masuk akal adalah dia melakukan penelitian tersebut secara mandiri atau sebagai researcher at private company. Perlu alasan jelas dari tim oposisi kenapa pemerintah boleh dapat mengintervensi si peneliti ini untuk memberikan atau menyetujui atau untuk meminta konsen dari orang ini, dari peneliti tersebut untuk menyerahkan kepada pemerintah. Karena dalam konteks dibanding menyerahkan, kita berbicara tentang konsen dari adanya si peneliti tersebut, apakah dia ingin atau tidak pada akhirnya. Kami rasa dalam mosi pada hari ini, dia tidak perlu untuk menyerahkan kepada pemerintah.
Dalam status quo, biasanya penelitian mereka tidak cepat dan ada banyak hambatan yang penyelesaiannya sangat lama dan ada persaingan antar private company. Ini yang kami bilang, pemerintah tidak memiliki hak apapun pada akhirnya untuk mengintervensi, untuk menyerahkan hasil yang penemuannya kepada pemerintah tersebut. Karena dalam konteks yang bersamaan, peneliti tersebut berhasil memenangkan kompetisi dalam arti dia berhasil menemukan sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat bagi dunia, tapi pada akhirnya penyelesaiannya bukan dengan cara membebaskan seperti saja diberikan kepada pemerintah-pemerintah di setiap negara pada akhirnya. Kami rasa dalam konsep seperti itu, tim oposisi harus menjelaskan kenapa dalam konteks tersebut si peneliti akan tetap merasa untung atau tetap merasa baik-baik saja ketika penelitiannya telah diserahkan kepada semua pemerintah di semua negara. Dalam arti, ini akan jauh lebih menyulitkan bagi peneliti tersebut untuk mempertimbangkan ataupun untuk membuat kebijakan-kebijakan lain, karena pada akhirnya produk dia atau hak milik dia telah diberikan kepada negara-negara lain. Hal ini juga yang tidak disadari oleh tim oposisi. Sehingga kami rasa ada pilihan lain dibanding menyerahkan hasil penemuannya kepada pemerintah, yaitu jika kita berbicara konsen, maka biarkan saja si peneliti tersebut memikirkan apakah dia ingin menjual produknya sendiri atau dia jual kepada pemerintah. Jika dia memiliki konsen untuk menjual kepada pemerintah, kami rasa itu jauh lebih baik dibanding menyerahkan hasil penemuannya kepada pemerintah untuk diakuisisi pada akhirnya. Sehingga kami rasa mesti pada hari ini harus dimenangkan oleh tim pemerintah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua tim kontra yang menghabiskan waktu 7 menit 20 detik untuk merespon kasus dari tim kontra. Untuk merespon kasus dari tim pro, kita panggilkan pembicara kedua tim kontra. Pembicara kedua tim kontra dipersilahkan. Kak Rifki, aku nulis sesuatu di chat, mungkin bisa dibaca dulu. Baik, apakah suara saya sudah kedengaran? Iya, jelas. Thank you. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, mosi kita pada hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa peneliti kesehatan dapat menjual obat antivirus COVID-19 secara pribadi dibanding menyerahkan hasil penemuannya kepada pemerintah. Sebelum masuk kepada argumentasi saya, izinkan saya untuk membantah beberapa argumentasi yang secara etimologi atau secara metode itu sangat baik disampaikan oleh rekan-rekan kami dari tim pemerintah Dewan Juri yang kami hormati. Yang pertama, ini menjadi sebuah blunder yang sangat luar biasa ketika pembicara pertama dari tim pro atau dari tim pemerintah menyatakan bahwa pembicara pertama dari pemerintah menyatakan bahwa akan ada satu kontrol di mana ini bisa terjadi satu kolaborasi antara pemerintah dengan peneliti itu sendiri, Dewan Juri yang kami hormati. Tetapi pada faktanya pembicara kedua dari tim pemerintah melakukan satu tindakan inkonsistensi di mana dia telah menginterpretasikan bahwa makna peneliti di sini adalah satu peneliti independen yang tidak sama sekali memiliki kaitannya dengan pemerintah, Dewan Juri yang kami hormati. Ini adalah sebuah kontradiksi yang sangat jelas dan menjadi satu indikator terbesar bahwa tim pro telah kalah dalam perdebatan pada hari ini, Dewan Juri yang kami hormati. Yang kedua, sebelum masuk kepada argumentasi saya akan membantah bahwa kami sangat mengkhawatirkan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami dari tim kontra, bahwa akan terjadi sebuah penimbunan barang atau pengimbunan obat vaksin nantinya yang berdampak kepada apa? Berdampak pada peningkatan harga pasar yang hari ini dinyatakan oleh tim pro bahwa ini tidak akan terjadi. Karena apa? Karena pemerintah sendiri bisa melakukan sebuah kebijakan di mana untuk mengontrol harga agar tidak berlebihan. Tapi pada faktanya, belajar pada yang sudah, Dewan Juri yang kami hormati, kita tahu bagaimana hari ini penjualan masker yang awalnya begitu murah dan bisa dinikmati oleh siapapun, pada faktanya itu bisa meningkat 5 kali lipat. Apa pertanyaannya adalah apakah pemerintah hari ini tidak hadir untuk bisa mengontrol harga masker? Mereka hadir bahkan sampai menginstruksikan untuk bisa penggunaan masker. Dikarenakan dengan itu harga masker itu meningkat. Kenapa? Karena distribusi masker tidak dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, Dewan Juri yang kami hormati. Jadi hal yang dikatakan bahwa dengan melakukan pemerintah nantinya bisa melakukan satu kebijakan yang bisa mengontrol harga, ini sangat riskan, Dewan Juri yang kami hormati. Kenapa? Sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami dari tim pro, bahwa mereka nantinya para peneliti ini yang independen ini
akan tetap mengutamakan adalah profit oriented Dewan Juri yang kami hormati. Ini beda case Dewan Juri yang kami hormati. Betapa hinanya kita ketika masalah sedang dilanda oleh musibah yang begitu besar, kita masih memikirkan satu orientasi profit hanya untuk kepentingan kita sendiri Dewan Juri yang kami hormati. Harusnya kita bisa melihat ini dalam sekup yang luas Dewan Juri yang kami hormati. Ini bukan masalah satu negara, ini bukan masalah satu kelompok, tapi ini masalah dunia Dewan Juri yang kami hormati. Dan teganya kita ketika kita hanya memikirkan soal diri kita sendiri Dewan Juri yang kami hormati. Inilah kenapa kami melihat bahwa adanya satu rules yang salah yang harus disampaikan oleh rekan-rekan kami dari tim pro ketika mereka lebih mendukung bahwa penemuan hasil peneliti itu digunakan secara pribadi ketimbang diberikan oleh pemerintah itu sendiri Dewan Juri yang kami hormati. Yang kedua, yang selanjutnya adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan kami dari tim pro bahwa mereka mengatakan bahwa keamanan itu paling penting Dewan Juri yang kami hormati. Itulah kenapa mereka beralasan bahwa peneliti itu harus terlibat secara nyata. Kami tidak menyatakan bahwa ketika dikontrol oleh pemerintah kami tidak melibatkan peneliti Dewan Juri yang kami hormati karena kami memahami bahwa dosis dari takaran vaksin, kemudian keterkaitan dengan kecocokan dari penggunaan darah dan lain sebagainya yang itu sifatnya teknis juga membutuhkan ranah dari peneliti Dewan Juri yang kami hormati. Tapi yang kami maksudkan di sini adalah ini harus diserahkan kepada pemerintah agar apa? Muncul satu rasa aman dari masyarakat Dewan Juri yang kami hormati. Karena pemerintah adalah satu badan yang memang dilegitimasi dan dipercaya oleh masyarakat Dewan Juri yang kami hormati. Siapa hari ini peneliti walaupun misalnya dia katakanlah Muhammad Rafi seorang peneliti hebat, tetapi mereka akan tidak lebih percaya kepada Rafi ketimbang kepada pemerintah karena pemerintah adalah kepala negara yang bertugas untuk memberikan satu keamanan dan kenyamanan bagi masyarakatnya Dewan Juri yang kami hormati. Interupsi. Yang selanjutnya adalah kami menyatakan bahwa ketika hari ini dikatakan bahwa peneliti mampu untuk melakukan ini secara personal, maka kami katakan bahwa peneliti tidak memiliki satu basis data yang lengkap Dewan Juri yang kami hormati. Yang ini hanya dimiliki oleh pemerintah. Bagaimana mungkin peneliti bisa langsung saja mengambil sampel-sampel penelitian dan ini akan justru malah menjadi satu proses yang lama sementara kita memahami bersama bahwa kita butuh obat atau obat penyembuhannya secara cepat Dewan Juri yang kami hormati. Masuklah kami kepada satu argumentasi yang ingin kami bangun. Yang pertama adalah status quo hari ini permasalahan COVID bukanlah menjadi satu persoalan negara melainkan masalah dunia. Kemudian yang kedua adalah bahwa permasalahan COVID tidak hanya menyentuh di bidang kesehatan, tetapi sudah masuk ke ranah lainnya seperti persoalan ekonomi, politik dan sebagainya, sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara pertama kami Dewan Juri yang kami hormati. Dan poin kami adalah kenapa penyerahan penemuan ini harus diserahkan kepada pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah menjadi penanggung jawab utama bagi masyarakat di negaranya yang bertugas memastikan masyarakat tetap kondusif dan aman. Yang ini tidak akan pernah tercapai ketika apa Dewan Juri yang kami hormati? Ketika misalnya vaksin itu dikelola secara pribadi karena pasti akan terjadi peningkatan harga, kemudian ketidakmerataan penyebaran vaksin, kemudian lain lagi kita harus paham Dewan Juri yang kami hormati ini adalah masalah dunia, bisa jadi malah si peneliti ini tergiur dengan profit oriented yang diberikan oleh negara lain sehingga harusnya dia bisa menjual vaksin dengan harga murah ke negaranya, tapi karena penawaran yang lebih tinggi dari negara lain dia memilih untuk menjual kepada negara lain dan ini tidak menutup kemungkinan profit oriented Dewan Juri yang kami hormati karena telah disampaikan oleh tim pemerintah bahwa mereka lebih mementingkan hak mereka personal kepentingan ketimbang dengan kepentingan manusia hari ini Dewan Juri yang kami hormati. Dampaknya apa Dewan Juri yang kami hormati? Ketika misalnya penyerahan ini dilakukan, maka yang pertama, distribusi vaksin akan lebih cepat karena terarah dan tertarget. Karena apa? Data dimiliki oleh pemerintah Dewan Juri yang kami hormati dan tidak dimiliki oleh peneliti yang ada. Tidak, terima kasih. Yang kedua adalah menjaga terjadinya konflik di masyarakat dan ini menjadi penting Dewan Juri yang kami hormati. Sudah kita mendapatkan begitu besar masalah vaksin ini, ketika terjadi lagi kesenjangan yang justru muncul ada terjadinya konflik di masyarakat yang membahayakan tidak hanya bagi satu negara tapi negara lainnya Dewan Juri yang kami hormati. Yang ketiga adalah menjaga dari tindak penimbunan vaksin demi keuntungan pribadi. Selanjutnya, kami percaya andai kata pun terjadi penyalahgunaan wewenang dari pemerintah itu di skenario terburuk, tapi ini jauh lebih baik ketimbang dikelola oleh ranah pribadi. Kenapa Dewan Juri yang kami hormati? Karena pemerintah memiliki kontrol terhadap pemerintah lainnya Dewan Juri yang kami hormati. Yang ini jauh lebih ketat ketimbang kita mengawasi satu individu dari negara yang begitu luas Dewan Juri yang kami hormati. Yang kami hormati sehingga apa? Ketika terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap pendistribusian vaksin itu sendiri, maka tindakan yang diambil bisa begitu cepat. Karena apa? Karena kontrol terjadi di antara pemerintah itu sendiri Dewan Juri yang kami hormati. Itulah kenapa menjadi satu alasan bagi kami, alasan kuat bagi kami kenapa kami menolak mosi perdebatan hari ini. Untuk itu dengan tegas dan langit menjadi saksi dari argumentasi yang kami sampaikan bahwa kami menolak mosi perdebatan kita hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua tim kontra memberikan waktu cuma 3 detik untuk merespon asesor tim kontra. Kami panggilkan pembicara
3 dari tim Pro, tempat dan waktu silakan. Oke, suara aku kedengaran? Clear. Clear, Oke, Kak. Oke, bentar. Oke, sorry aku nggak bisa on cam. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih moderator, Dewan Juri yang saya hormati. Ada beberapa poin klarifikasi yang harus kami sampaikan terkait dengan pernyataan dari pembicara pertama hingga pembicara kedua dari tim oposisi yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima. Apa itu Dewan Juri terhormat? Yang pertama, mereka mengatakan bahwa akan terjadi pasti akan terjadinya namanya monopoli, baik itu berupa adanya penimbunan barang atau peningkatan harga, atau pada akhirnya akan terjadinya pengambilan profit yang sangat besar oleh individu atau peneliti kesehatan itu secara independen. Hal ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena yang pertama adanya kontrol dari pemerintah, misalnya adanya aturan-aturan dari pemerintah yang terkait dengan bagaimana cara proses jual beli di pasaran, atau bagaimana kontrol dari pemerintah terkait dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai harga barang di pasaran itu sendiri, Unit Roman. Atau kemudian mereka memberikan analogi terkait dengan harga masker yang mahal yang ditimbun pada saat awal-awal pandemi COVID-19, yang justru pada akhirnya ini juga akan kembali pada harga normal. Kenapa? Karena adanya aturan dari pemerintah yang kemudian pada akhirnya membongkar kasus-kasus terjadinya penimbunan barang tersebut. Dewan Juri terhormat, kalaupun kami akan mengatakan bahwa monopoli tidak akan terjadi, baik itu berupa penimbunan atau peningkatan harga barang jika dijual oleh individu atau peneliti kesehatan, atau oleh peneliti kesehatan. Atau yang kedua, kalaupun akan ada terjadinya monopoli, itu tidak akan terjadi karena yang pertama adanya terkait dengan etika kedokteran atau misalnya etika dari penelitian kesehatan yang memang mereka harus menaati aturan etika tersebut. Kalau misalnya mereka masih tetap ingin berkiprah dalam dunia penelitian kesehatan, atau misalnya dokter masih berkiprah sebagai dokter pada akhirnya. Sehingga pada akhirnya kami bisa mengatakan kepada Anda bahwa akan ada dua kejadian terkait dengan monopoli. Yang pertama tidak akan terjadi karena adanya etika kedokteran dan kemudian adanya aturan dari pemerintah. Atau yang kedua, kalaupun akan adanya potensi akan terjadi, itu tidak akan mungkin. Karena apa? Karena yang pertama, kalaupun misalnya karena ada beberapa hal yang menyebabkan harga barang itu bisa menjadi mahal, atau misalnya karena adanya peningkatan demand, atau misalnya dan adanya penurunan dari supply, atau misalnya kita juga bisa mengkarakteristikkan bahwa bahan-bahan dalam pembuatan obat antiviral tersebut terkait dengan COVID-19 ini mahal, sehingga pada akhirnya memang bisa saja dinaikkan harganya untuk dijual kepada khalayak ramai. Kemudian, kalaupun hal ini terjadi, peningkatan harga barang ini terjadi, itu tidak akan apa-apa Dewan Juri terhormat. Karena apa? Karena yang pertama merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk mencapai yang namanya universal health coverage, atau dalam artian bahwa ini memang dari tanggung jawab dari pemerintah untuk bagaimana caranya meredam angka kejadian COVID ini dengan membeli obat yang memang sudah ada diciptakan oleh manusia atau peneliti kesehatan pada akhirnya. Sehingga dengan adanya tanggung jawab ini, dengan adanya tanggung jawab dari pemerintah ini tidak akan apa-apa kalaupun harganya akan mahal terkait dengan beberapa karakteristik kenapa pada akhirnya obat itu menjadi mahal. Kenapa pada akhirnya ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah? Karena yang pertama adalah masyarakat Indonesia di Sabang sampai Merauke membayarkan pajak, sehingga pada akhirnya ini adalah memang merupakan tanggung jawab atau kewajiban dari pemerintah. Kemudian kami bisa mengatakan bahwa kalaupun misalnya orang tersebut mengambil profit itu dalam jumlah yang banyak, itu tidak akan apa-apa Dewan Juri terhormat, karena yang pertama itu merupakan satu bentuk dari penghargaan terhadap apa yang mereka kerjakan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, terhadap apa yang mereka keluarkan baik secara material ataupun moral dari pembentukan vaksin COVID-19 itu sendiri. Sehingga pada akhirnya jika kita bandingkan, kalau misalnya mereka tidak menciptakan obat ini, sehingga pada akhirnya kerugian yang akan lebih besar juga akan terjadi di sisi tim oposisi ketika mereka melarang adanya pengambilan profit ini. Seperti dengan tidak adanya obat, kemudian pada akhirnya akan menyebabkan orang bertambah menjadi sakit, atau misalnya pada akhirnya akan terjadinya peningkatan angka kejadian serta mortalitas dan morbiditas dari angka kejadian insidensi serta prevalensi dari infeksi COVID-19 itu sendiri Dewan Juri terhormat. Kemudian kami bisa mengatakan bahwa kenapa pada akhirnya ini boleh untuk dijual secara pribadi oleh peneliti kesehatan. Kami bisa membahas terkait dengan privilege atau hak prerogatif dari setiap individu yang mereka telah mengeluarkan jerih payah mereka baik itu secara material ataupun moral untuk menciptakan obat ini yang memang sejatinya adalah suatu hal yang berharga. Dan kemudian kenapa pada akhirnya hak untuk akuisisi terkait dengan obat antiviral tersebut terkait dengan COVID ini tidak baik untuk dilakukan di pemerintah, karena yang pertama terjadi di pemerintah sendiri sedang
sedang tidak baik-baik saja, atau yang kedua, di pemerintah sendiri terjadinya trust issue atau kepercayaan masyarakat yang rendah kepada pemerintah, ditakutkan ketika hal ini diberikan kepada pemerintah justru monopoli akan terjadi di sisi pemerintah itu sendiri. Kenapa kami berani untuk mengatakan monopoli akan terjadi di sisi pemerintah? Karena yang pertama, adanya kekuasaan yang super power dari pemerintah terkait dengan apapun kebijakan yang ada di Indonesia ini, atau di Indonesia secara khususnya atau di dunia secara umumnya. Sehingga pada akhirnya dengan adanya kekuasaan yang super power atau kekuasaan atau power yang begitu kuat, pada akhirnya ini juga akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya monopoli. Kenapa kami katakan demikian? Misal dengan adanya rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena dengan adanya bukti-bukti seperti misalnya adanya korupsi dana bansos terkait dengan pandemi COVID-19, atau dengan adanya kecurigaan atau terkait dengan korupsi APBN terkait dengan pembelian vaksin dari Sinovac tersebut, Dewan Terhormat. Sehingga pada akhirnya kalau misalnya ini diserahkan kepada pemerintah, sedangkan status quo tadi saat sekarang ini adalah bahwa masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, tentu hal ini juga akan tidak akan ada kontrolnya lagi pada akhirnya. Kemudian kami berani mengatakan bahwa kontrol justru akan sangat signifikan atau justru sangat akan rigid di sisi kami sebagai tim pemerintah, atau menyerahkan kepada individu atau peneliti kesehatan. Kontrol akan semakin tinggi. Karena apa? Karena yang pertama, pemerintah pasti sudah menotis bahwa mereka lah company yang menghasilkan yang menciptakan obat antiviral ini, sehingga pada akhirnya ketika sudah dinotis oleh pemerintah, justru kontrol dari pemerintah justru akan lebih kuat kepada mereka. Kalau misalnya Dewan yang terhormat, kalau misalnya company tersebut baru berjumlah sedikit sehingga pada akhirnya sangat mudah untuk dinotis, kemudian pada akhirnya kontrol juga akan semakin tinggi di sisi kami. Dan sehingga Dewan Juri terhormat, kami bisa mengatakan bahwa dengan adanya alasan-alasan di atas, bahwa memang sangat logis sekali kalau misalnya kita tetap memperbolehkan individu peneliti kesehatan untuk memperjualkan obat itu secara pribadi dibandingkan menyerahkannya kepada pemerintah. Dewan Juri terhormat, seakan-akan tim oposisi menganggap bahwa ketika hal ini diberikan kepada individu atau secara pribadi itu dijual dalam konteks peneliti kesehatan, itu seakan-akan tim oposisi menganggap bahwa obat itu akan dihentikan pemberiannya kepada orang lain, sehingga pada akhirnya tidak akan terpenuhinya demand atau permintaan dari khalayak ramai. Namun Dewan yang terhormat, dalam hal ini kami menganggap bahwa dengan dijualkan, kalaupun diperbolehkan secara individu untuk menjualkan obat itu secara pribadi, itu dalam konteks politik kesehatan, itu tidak akan menyebabkan hal itu terjadi, karena sejatinya kalaupun misalnya dibiarkan kepada mereka tetap boleh kok untuk memperjualkan obat tersebut kepada pemerintah, kemudian pemerintah membeli kepada orang tersebut, kemudian sebagai bentuk tanggung jawabnya mereka menyerahkan kepada masyarakat secara luas untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam konteks pemberhentian dari angka kejadian prevalensi serta insidensi dari infeksi COVID-19 ini, sehingga pada akhirnya kami yakin dan percaya bahwa konflik tidak akan terjadi baik di sisi kami tim pemerintah. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga tim pro. Dipanggilkan kepada pembicara ketiga tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya suaraku kedengaran, Ki? Ya, clear. Oke, thank you. Wait, 20 detik. Oke. Baiklah, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, pada sore hari ini saya akan membagi pidato saya ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah clash dalam hal justifikasi. Yang kedua, saya akan membuktikan daripada mekanisme bahwasanya terdapat banyak sekali kecacatan daripada visibilitas mekanisme yang telah dibawakan oleh tim pemerintah. Dan yang ketiga adalah clash di bagian impact. Bagaimana ketika mereka mengatakan bahwasanya ini ada dari isu motif pemerintah, kemudian trust issue, dan ketiga adalah isu distribusi, semuanya adalah angan-angan belaka daripada tim pemerintah dan tidak dapat dibenarkan Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke dalam poin yang pertama, tentang poin justifikasi.
Dewan Juri yang terhormat, kedua tim sama-sama mengakui bahwasanya pandemi COVID-19 telah menjadi darurat kesehatan global yang telah mengakibatkan darurat pada banyak aspek kehidupan kita, baik dalam sisi ekonomi, pendidikan, maupun kehidupan sosial masyarakat yang semua terdampak oleh COVID-19 dan menjadi terhambat akibat adanya pandemi ini, Dewan Juri yang terhormat. Namun, Dewan Juri yang terhormat dari tim pemerintah menginginkan bahwasanya peneliti daripada kesehatan tersebut dapat menjual hasil penelitiannya secara pribadi dengan alasan bargaining power dan juga hak-hak pribadi mereka harus diakuisisi, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, dalam keadaan pandemi dan juga darurat global seperti saat sekarang ini, kami sudah mengatakan pada pembicara pertama dan pembicara kedua kami, bagaimana ketika kita harus mengedepankan hak hidup orang banyak dibanding kita mengedepankan daripada hak individu yang pada sisi kita juga sudah diakuisisi, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama dan pembicara kedua saya bahkan sudah mengulang bahwasanya di sisi kita, para pencipta-pencipta daripada peneliti kesehatan tersebut tetap dapat diakuisisi haknya oleh pemerintah. Kemudian kita juga sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan hak cipta. Kemudian kita juga sudah memiliki mekanisme-mekanisme reward yang dapat kita berikan kepada para peneliti-peneliti kesehatan tersebut, sehingga kemudian dia akan dikenal masyarakat sebagai seorang pahlawan kesehatan. Dan kemudian ini enough daripada kita membiarkan mereka untuk kemudian mendistribusikan atau menjual daripada hak cipta mereka tersebut secara sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, kedua tim juga sama-sama mengakui bahwasanya pemerintah dalam hal ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap stabilitas negara. Lalu kenapa kemudian mereka tetap mengedepankan daripada hak pribadi, daripada kemudian kita mengedepankan hak hidup orang banyak yang menjadi tanggung jawab pemerintah? Argumen kedua dari sisi tidak terima kasih dari sisi mekanisme, Dewan Juri yang terhormat, sungguh banyak sekali kecacatan daripada tim pemerintah yang kemudian mereka sangat pelin-pelan di dalam memberikan argumentasi yang banyak sekali mengalami kontradiksi antara satu sama lain. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama mereka mengatakan bahwasanya nanti kita tetap ada akan kontrol harga daripada pemerintah, kita tetap ada distribusi daripada volunteer yang kemudian datang dari pemerintah. Sementara pembicara kedua dan ketiga mereka mengagung-agungkan bagaimana ini merupakan hak pribadi, hak keseluruhan, bagaimana kemudian orang tersebut tidak pernah mendapatkan bantuan daripada pemerintah dan mereka justru dibantu oleh daripada perusahaan-perusahaan private company. Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, kecacatan mekanisme mereka adalah ketika kemudian kita membawa mekanisme mereka bahwa akan ada sosialisasi dan juga kontrol harga daripada pemerintah. Sementara tadi mereka mengatakan bahwasanya ini ada campur tangan private company. Private company adalah orang yang memiliki private oriented, Dewan Juri yang terhormat. Dan bagaimana orang-orang yang di dalam private company tersebut akan lebih sulit untuk di-approach oleh pemerintah karena mereka memang orang yang berorientasi terhadap adanya keuntungan. Bagaimana kemudian kita dapat mengontrol harga mereka itu akan lebih sulit karena hak ada di sisi mereka dan pemerintah akan lebih sulit untuk mencampur tangani ketika tetap berada di dalam hak si peneliti dan juga perusahaannya. Akan lebih baik ketika kita ambil dan kemudian kita memiliki kontrol penuh di dalam mendistribusikan ataupun menggunakan daripada obat tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Even if kemudian mereka mengatakan bahwasanya peneliti tersebut akan terhambat di dalam mekanisme. Sudah disampaikan di dalam pengembangan daripada obat tersebut. Sudah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua saya bahwasanya pemerintah pun kemudian dapat mengambil lagi peneliti tersebut, kita dapat memberikan fasilitas kepada dia, kita dapat terus memfasilitasi dan juga mendampingi dia di dalam pengembangan daripada haknya tersebut. Namun nanti obat tersebut akan menjadi milik pada pemerintah dan dia tetap mendapatkan keuntungan sesuai dengan regulasi yang sudah disepakati antara pemerintah dan si peneliti kesehatan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada argumen ketiga terkait dengan clash di dalam impact. Mereka mengatakan bahwasanya dikhawatirkan pemerintah tersebut akan memiliki motif-motif tertentu dan adanya trust issue. Dewan Juri yang terhormat, hal ini tidak akan terjadi. Kenapa? Pemerintah adalah pihak yang sangat populis. Mereka menginginkan adanya attention daripada masyarakat agar kemudian mereka dapat terpilih lagi atau paling tidaknya mereka mempertahankan jabatan selama mereka menjabat, Dewan Juri yang terhormat. Hal inilah kenapa kemudian melegalkan mereka untuk kemudian memberikan treatment terbaik terhadap negara, treatment terbaik terhadap masyarakat mereka, apalagi dalam hal ini sudah darurat kesehatan global, Dewan Juri yang terhormat, karena mereka ingin mendapatkan kepercayaan dari para masyarakat untuk melenggangkan jabatan mereka. Kedua, karena hal ini sudah mempengaruhi negara secara sangat luas dan di mana pemerintah juga rugi di dalam hal ini, Dewan Juri yang terhormat. Begitu banyak dana yang harus dikucurkan pemerintah terhadap penanganan COVID, sehingga pemerintah tidak akan menggunakan motif-motif lain atau kemudian masalah-masalah lain yang kemudian akan menghambat daripada adanya obat yang sudah di depan mata yang dapat menyelesaikan masalah COVID-19, Dewan Juri yang terhormat. Even if kemudian
kemudian ada penyimpangan daripada pemerintah, kita percaya yang pertama sudah ada unsur kelengkapan seperti KPK ataupun unsur-unsur lain, unsur-unsur hukum komplit yang sudah ada di Indonesia yang dapat menangani terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dikhawatirkan oleh daripada tim pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan soal trust issue. Trust issue pun dapat terjadi di sisi Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana mereka tetap menginginkan adanya kontrol pemerintah di dalam harga maupun di dalam hal politik terkait dengan distribusi. Bagaimana kemudian ini tetap akan juga terjadi di sisi mereka, masyarakat juga tidak percaya kepada pemerintah, dan mekanisme kontrol harga mereka tidak akan pernah berjalan, justru akan membawa dampak yang lebih buruk. Terakhir, Dewan Juri yang terhormat, mereka mengatakan soal distribusi, bagaimana peneliti tersebut adalah orang yang lebih tahu bagaimana kemudian daerah yang harus didistribusikan. Dewan Juri yang terhormat, ini adalah argumen yang sangat rancu dan tidak berdasar. Dewan Juri yang terhormat, mengapa saya katakan demikian? Pertama, peneliti kesehatan adalah orang yang concern untuk mengembangkan sains dan juga kesehatannya saja. Mereka bukanlah para petugas sensus penduduk atau pengamat-pengamat sosial atau orang-orang pemerintah yang memiliki data kelengkapan dari setiap kebutuhan penduduk ataupun kebutuhan setiap rumah sakit. Dewan Juri yang terhormat, sudah seperti yang disampaikan oleh pembicara kedua saya, kita pemerintah, kita punya unsur kelengkapan dari pusat sampai dengan unsur kelengkapan terkecil di daerah-daerah terpencil untuk mengetahui jumlah-jumlah penduduk, rumah sakit yang membutuhkan daripada obat-obat ini. Dewan Juri yang terhormat, kita sebagai pemerintah sekarang memiliki hak penuh, kontrol penuh untuk mendistribusikannya kepada seluruh masyarakat kita yang membutuhkan, kepada seluruh rumah sakit yang memang sedang urgent untuk membutuhkan obat tersebut. Dewan Juri yang terhormat, di sisi kami sudah menyampaikan bahwasannya distribusi akan merata karena kami lebih tahu. Yang kedua, kontrol harga memang menjadi hak penuh kami. Tidak akan ada lagi pertimbangan-pertimbangan terkait dengan private company atau masalah yang akan ditimbulkan akibat clash antara private company dan juga pemerintah, karena hak tersebut sudah diberikan kepada kami dan tidak ada lagi house stand apakah ini antara milik private company atau milik pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, dengan itu berdirilah untuk oposisi. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk pembicara ketiga tim kontra. Untuk menutup perdebatan dari tim kontra, kita panggilkan pembicara kesimpulan dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, jelas. Jelas, Pak. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, masuklah kita pada kesimpulan dari perdebatan kita hari ini. Dewan Juri yang kami hormati, mosi perdebatan kita hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa peneliti kesehatan dapat menjual obat atau antivirus COVID-19 secara pribadi dibandingkan menyerahkan hasil penemuannya kepada pemerintah. Dewan Juri yang kami hormati. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, kedua belah pihak telah menyampaikan argumentasinya dengan baik, kemudian telah melakukan bantahan demi bantahan dan pembangunan argumentasi yang baik. Tapi Dewan Juri yang kami hormati, dapat kami pastikan bahwa kami selaku tim oposisi telah memenangkan perdebatan hari ini dikarenakan beberapa hal. Dewan Juri yang kami hormati. Yang pertama adalah bahwa kita sepakat, kedua tim sepakat bahwa kita sedang menghadapi persoalan darurat global yang tidak hanya melingkupi satu negara atau regional negara, tetapi juga seluruh dunia. Dewan Juri yang kami hormati. Dan masalah yang sedang kita hadapi bukan berbicara soal tentang kesehatan saja, tetapi aspek ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dewan Juri yang kami hormati. Kata darurat yang telah kita sepakati bersama menunjukkan seberapa urgensi dari permasalahan COVID-19 ini sendiri. Dewan Juri yang kami hormati. Dan ini mendukung dari argumentasi kami bahwa memang kemaslahatan umat itu jauh lebih penting ketimbang kita memikirkan kepentingan kita pribadi. Dewan Juri yang kami hormati. Karena notabene kami percaya bahwa setiap manusia ingin memberikan manfaat bagi manusia lainnya dan tentu akan mengedepankan kepentingan banyak orang ketimbang dengan ketimbang dirinya sendiri. Dewan Juri yang kami hormati. Dan inilah yang menempatkan kami bahwa pemerintah harus memiliki satu atau dilakukannya penyerahan dari hasil penelitian kepada pemerintah itu sendiri. Yang kami hormati. Yang kedua adalah kami juga sepakat bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap stabilitas negara, di mana pemerintah berperan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara tersebut. Dewan Juri yang kami hormati. Dan dikarenakan kita sepakat bahwa terjadi banyak konflik yang terjadi ketika kita tidak peduli, ketika kita melakukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masyarakat, apalagi di situasi yang sekarang. Dewan Juri yang kami hormati. Untuk itu, demi menjaga kestabilan negara tersebut, maka kami menyatakan secara tegas bahwa hasil penemuan tersebut harus diserahkan kepada pemerintah, dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, bahwa
proses pendistribusian jauh lebih efektif dan tertarget yang dikarenakan pemerintah memiliki basis data yang jelas dan lengkap yang itu tidak dimiliki oleh pemerintah oleh peneliti, apalagi dikatakan oleh tim pemerintah bahwa mereka adalah tim peneliti independen yang notabene ini sangat tidak memungkinkan ketika mereka berdalih mereka memiliki kelompakan data. Yang kedua adalah bahwa ketika tim pemerintah menyatakan bahwa ini tidak akan terjadi kenaikan harga, dan kalaupun kenaikan harga dilakukan, ini tidak menjadi persoalan yang penting Dewan Juri yang kami hormati dan tidak apa-apa. Maka kami telah membantah dari penyampaian argumentasi 1, 2, dan 3 bahwa ini menjadi satu persoalan yang akan berbahaya. Dikarenakan apa? Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama, kedua maupun pembicara ketiga, bahwa ini tidak hanya menyangkut persoalan kesehatan saja, tetapi juga persoalan ekonomi di mana banyak orang yang telah dipecat, dirumahkan, dan lain sebagainya. Sehingga jangankan berpikir untuk mereka bisa membeli vaksin, tapi makan saja mereka sulit. Sehingga ketika terjadi satu peningkatan harga saja, maka ini menjadi satu masalah yang baru, yang luar biasa untuk sulit untuk diatasi oleh tim pemerintah Dewan Juri yang kami oleh pemerintah Dewan Juri yang kami hormati. Dan yang ketiga, kami telah berhasil mengidentifikasi dari orientasi dari kedua tim, di mana tim pemerintah lebih kepada profit oriented, sementara kami lebih kepada kemaslahatan Dewan Juri yang kami hormati. Dan tentu kalau kita memahami situasi yang sekarang terjadi adalah sikap kepahlawanan, sikap kemaslahatan ini yang dibutuhkan, bukan lagi berbicara soal profit oriented, karena kami percaya andai kata tim pemerintah bisa mendapatkan keuntungan yang baik dari penjualan vaksin, tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka dari penyebaran vaksin, maka otomatis kekayaan mereka juga tidak ada gunanya. Dibanding kita bisa merapikan distribusi penyebaran vaksin kepada mereka yang tertarget dan tepat sesuai dengan data yang dimiliki oleh pemerintah, karena ini jauh lebih efektif dan jauh lebih aman, tidak hanya bagi pemerintah itu sendiri Dewan Juri yang kami hormati, tetapi juga bagi peneliti itu sendiri Dewan Juri yang kami hormati. Itulah kenapa kami meyakini bahwa kami telah memenangkan perdebatan kita pada sore hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembicara penyimpul dari Timra. Untuk menutup dan mengakhiri perdebatan kali ini, kami panggilkan pada penyimpul Timbo, dan tempat dipersilakan. Baik, apa suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Jelas. Baik. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat mosi kita pada hari ini. Kita dihadapkan dalam posisi sebagai peneliti, dalam konteks peneliti kesehatan, dapat menjual obat antivirus COVID-19 secara pribadi dibanding menyerahkan hasil penemuannya kepada pemerintah. Dalam mosi ini kita berbicara tentang konsen. Ada konsen di sana yang harus dibuktikan di kedua tim. Di posisi oposisi, saya tidak mengerti kenapa point of view dari tim mereka secara garis besar adalah membahas kenapa dari sisi rakyat sangat butuh, kenapa dari sisi rakyat pemerintah bisa menjadikan alasan rakyat tersebut untuk peneliti tersebut menyerahkan haknya atau menyerahkan produk mereka kepada pemerintah pada akhirnya. Tetapi yang harus dibuktikan di posisi mereka adalah mereka menjelaskan terlebih dahulu kenapa dalam konteks ini pemerintah bisa mengintervensi mereka atau diperbolehkan dapat diperbolehkan untuk melangkahi ataupun mengambil konsen dari si pemilik orang tersebut. Tidak ada satupun argumentasi pendekatan kenapa pemerintah pada akhirnya akan berhasil untuk mendapatkan konsen, dapat mendapatkan persetujuan dari si peneliti kesehatan tersebut, dan pada akhirnya case-case terbaik mereka di mana pemerintah bisa membantu rakyat, pemerintah bisa menolong rakyat, itu akan berjalan jika mereka sudah membuktikan argumentasi tentang kenapa pemerintah berhak mengintervensi ataupun mendapatkan konsen dari orang tersebut. Kami sudah menjelaskan dengan sangat baik dalam konteks ini, peneliti kesehatan dapat menjual, artinya opsional, dia punya konsen di sana. Kami pun mengatakan di argumentasi saya sebagai pembicara kedua tadi di awal sudah mengatakan si peneliti kesehatan ini dapat menjual kepada pemerintah pada akhirnya, sehingga kami rasa tidak ada kesalahan di sini ketika konsen dari peneliti tersebut diutamakan. Bicara soal harga mahal, ada profit dan segala macam, secara garis besar kami bisa bilang di tim pemerintah tidak apa-apa ada profit oriented. Kenapa? Kita mengasumsikan si peneliti ini sedang ditawar oleh banyak pemerintah di dalam berbagai negara kan. Dia diminta untuk menyerahkan produk kepada pemerintah di negara-negara mereka. Justru ini sangat wajar dan lazim buat mereka untuk menaikkan harga pada akhirnya. Sehingga kami rasa ini sudah jelas karena ada begitu banyak hal yang telah dibayar oleh mereka, tenaga, waktu dan segala macam. Kami rasa jika tim oposisi ingin menjadi tim yang baik, yang
mengakomodasi rakyat, maka belilah produk dari peneliti kesehatan, bukan meminta mereka untuk menyerahkan produk mereka kepada pemerintah. Itu yang harus dilakukan oleh tim oposisi pada akhirnya, bukan bagaimana mereka mengatakan kita harusnya menyerahkan saja kepada pemerintah, biar pemerintah bisa mengatur tersebut, bisa mengkontrol tersebut. Harusnya, jika kita sudah berkaca dalam konteks profit oriented, sudah disampaikan oleh pembicara pertama, 2 dan 3, dapat dikatakan pemerintah bisa membeli hal tersebut kepada peneliti kesehatan tersebut kan, walaupun pada status quo-nya harga tersebut mahal, itu tidak apa-apa. Karena kalau pemerintah tuh merasa pemerintah mengakomodasi rakyatnya, pemerintah menyayangi rakyatnya dan segala macam, dia akan tetap membelikan pada akhirnya walaupun harga tersebut mahal. Sehingga kami merasa tidak ada yang salah ketika pada akhirnya peneliti kesehatan memberikan harga yang mahal atau mereka profit oriented pada akhirnya. Karena yang akan membeli juga pada akhirnya ada pemerintah-pemerintah yang sayang terhadap rakyatnya, pemerintah yang mau berkorban dana demi rakyatnya untuk membeli produk mereka. Sehingga kami merasa tidak ada kekhawatiran untuk profit oriented yang mereka sampaikan monopolisasi dan segala macam. Di posisi kami telah mengatakan ada beberapa hal. Pertama, tentang konsen pemerintah bisa membeli. Yang kedua, mereka tidak memberikan point of view kenapa pemerintah berhak mengintervensi hal tersebut, dan ini sangat fatal, tidak dijelaskan oleh tim oposisi dari pembicara pertama hingga pembicara ketiga. Kemudian tentang bargaining power dari peneliti tersebut. Sudah disampaikan bahwa tidak akan ada penimbunan ataupun peningkatan harga dan segala macam. Karena pada akhirnya pemerintah juga tetap memberikan regulasi tentang pengaturan harga, pengaturan jual beli dan segala macam. Kemudian mereka mengatakan kami half stand ketika di satu sisi mereka ingin private company saja, dan di satu sisi mereka pada akhirnya ingin bersama pemerintah. Padahal Kadinda telah menjelaskan kepada Anda, pemerintah pada akhirnya tidak perlu peneliti tidak perlu menyerahkan hasil penemuannya kepada pemerintah. Di mana pemerintah, jika pemerintah memang ingin memperdulikan rakyatnya, dia bisa memberikan informasi, dia bisa mensosialisasikan dan juga melakukan pengawasan. Itu sudah cukup untuk membantu private company untuk mendistribusikan dan segala macamnya. Sehingga kami merasa argumentasi tentang bagaimana pemerintah lebih tahu, pemerintah punya data yang dikatakan oleh tim oposisi, itu pun akan tetap ada di tim pemerintah, karena pada akhirnya pemerintah juga akan tetap mau untuk berakomodasi dengan adanya pihak peneliti kesehatan tersebut. Sehingga kami rasa dengan tidak ada keraguan lagi dari tim pemerintah dan kita berdebat secara prinsip, maka prinsip-prinsip dari tim pemerintah lebih layak dimenangkan. Kita tidak berdebat secara mekanisme. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman, adik-adik semua untuk perdebatannya sangat apik dan bagus banget pada sore hari ini. Sekali lagi, kami dari Adjudicate